Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan dirinya terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL, Jumat 20 Oktober 2023. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman menilai potensi Firly jadi tersangka dalam kasus tersebut di atas 60%. Sepanjang ada alat bukti dan sekarang sudah naik penyidikan, ya potensi untuk jadi tersangka ya besar di atas 60%, katanya kepada Forum Keadilan Jumat 20 Oktober. Menurut Boyamin, sebagai Ketua KPK, Firly harusnya datang memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut, sehingga masyarakat mengerti serta tidak menimbulkan spekulasi liar di publik. Saya berharap Pak Firly langsung datang tanpa izin atau menunda di lain waktu. Ini semua masyarakat memantau kalau nanti mangkir itu akan menjadikan contoh buruk. Justru dengan datang bisa mengklarifikasi dan tidak berlarut-larut, lanjutnya. Boyamin juga menuturkan datangnya Firly ke Polda Metro Jaya dapat membuat terang kasus dugaan pemerasan yang disangkutkan dengan dirinya itu. Sikap gentle Firly yang datang ke Polda Metro Jaya dinilai dapat membuktikan bahwa sebagai Ketua KPK, ia taat hukum yang berlaku. Justru sebagai Ketua KPK yang sangat paham hukum, langsung datang untuk memberikan keterangan diperiksa sebagai saksi. Toh kalau Pak Firly merasa tidak bersalah maka ya biasa-biasa saja mestinya. Justru itu dapat dijadikan sarana untuk menjelaskan kepada penyidik dan masyarakat, ungkapnya. Boyamin juga mengomentari soal hubungan Firly dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto. Sebab sebelum menjabat sebagai Kapolda, Irjen Karyoto pernah menjadi anak buah Firly Bahuri di KPK. Menurut Boyamin, sebagai Kapolda, Irjen Karyoto akan menjalankan tugasnya dengan baik tanpa memandang hubungan teman di baliknya. Soal hubungan dengan Pak Karyoto, hukumkan di atas hubungan apapun, entah itu teman ataupun bermusuhan. Sepanjang ada alat bukti, ya proses lanjut. Ya lanjut, kalau enggak ya enggak, jadi jangan melihat hubungan personal, tegasnya. Boyamin menegaskan jika nantinya Polda Metro Jaya tidak mentersangkakan Firly sedangkan cukup alat bukti, maka MAKI akan melakukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau nanti tidak ditersangkakan dan sementara menurut keyakinan saya memenuhi dua alat bukti, maka ya otomatis seperti biasa, MAKI akan melakukan gugatan pra-peradilan melawan Polda Metro Jaya. Karena berdasarkan penelusuran MAKI, sebenarnya potensi tersangkanya di atas 60%, tegasnya. Sebelumnya, Firly Bahuri dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan menerima uang untuk mengerem kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang menyeret Syahrul Yassin Limpo. Namun dalam beberapa kesempatan, Firly membantah telah menerima uang terkait penanganan kasus itu. Pimpinan KPK lainnya juga membantah ada intervensi dalam penanganan kasus SYL. Polda Metro Jaya pun telah memeriksa sejumlah saksi dalam dugaan pemerasan SYL tersebut, termasuk ajudan Firly, Kevin Egananta. Sementara Firly yang dijadwalkan pemeriksaan hari ini, Jumat 20 Oktober, namun ia absen dengan alasan masih memerlukan waktu untuk mempelajari materi pemeriksaan di kasus pemerasan SYL. Polisi pun menjadwalkan ulang pemeriksaan Firly pada pekan depan.